Bicara tentang bisnis asuransi jiwa, apakah masih relevan Pak Oke ya, di dalam situasi seperti ini? Bukankah lebih baik kita berbisnis hal yang mungkin sekarang lagi digandrungi gitu ya Pak, hal-hal yang mungkin udah deh saya langsung aja masuk ke marketplace deh gitu ya, jualan sesuatu masukin ke Tokopedia, masukin ke Shopee, itu jauh lebih menguntungkan gitu ya. Udah deh saya main saham dan saya main apa deh. Apakah bisnis asuransi jiwa masih relevan Pak menurut Pak? Masih Pak, masih banget. Why Pak? Kenapa bisnis asuransi jiwa masih relevan? Karena bisnis asuransi itu memenuhi parameter bisnis dan karir ideal 7P plus 1P utama, Pak. Nah ini ingatkan Udah kita lagi tentang deh. 7P dan 1P utama Udah Pak. Ingatkan kita lagi Pak. Ya, P pertama adalah profil. Profil itu kayak bibit bebet bobot kan, tak kenal maka tak sayang. Profil keduanya dari sisi program. Programnya seperti kata Bu Igus tadi. Bayangin, itu kepala keluarga punya 5 ahli waris anak dan 1 istri kan. Kebayang dengan 1 miliar tuh program ini benar-benar bagus banget. Mana ada program di belahan dunia lain atau brand lain yang bisa memberikan seperti asuransi. P yang ketiga dari sisi pendapatan Pak. Pendapatan di saat pandemi ini udah 2 tahun ini, alhamdulillah per 2 minggu lancar terus masuk rekening. Masuk rekening dan masuk dompet pastinya ya. Yes, betul. Dan kalau saya masuk ke kantong istri juga pasti. Setor Pak. Nah terus berikutnya P keempat itu dari sisi pengembangan karir Pak. Nah seperti suhu saya di Make ini hebat-hebat orang sukses. Pak Sandi juga orang sukses. Di sini juga orang itu saya lihat orang-orang sukses semua. Dari tadinya awalnya nobody become somebody, dari tadinya no one jadi become someone. Nah, seperti itu ya Pak kurang lebih. Jadi luar biasa sukses. Kemudian P kelimanya dari pangsa pasar Pak. Pangsa pasarnya Indonesia terutama kita bicara ya, baru 11% data AGI. Berarti 89%-nya adalah dibagi nih, ada 41 juta ya yang hadir hari ini Pak ya. 42 juta. 42 juta orang ya. yang hadir pada kesempatan ini, nanti kita bagi-bagi, tenang aja. Pasti kebagian semuanya. Yang pasar-pasar masih luas ya Pak? Ya, yang keenamnya dari sisi penghargaan. Penghargaannya luar biasa bagus. Bayangin aja di asuransi kita bisa capai prestasi, kita dapat reward dari company, kita dapat trip, meskipun pandemi diganti lah ya, cash out kayak gitu. Dan itu yang belum tentu di bidang pekerjaan lain kita dihargai seperti itu ya Pak ya, gitu. Yes. Dan yang ketujuh dari 6 tadi oke semua, yaitu pas Pak. Seperti slogan Pertamina, pasti pas. Pas di hati, pas di pikiran, pas di jalanin juga enjoy Pak. Karena membantu orang lain, membantu diri kita sendiri. Tapi 7P itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada 1P utama Pak Sandi. Nah, apa ini 7P utamanya Pak? Kita doa sama yang di atas, sama Maha Kuasa diberikan jalan kemudahan. Setiap kita melangkah, setiap kita berjalan, niatnya nawaitunya adalah menolong orang. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Tuh kan Pak. Berikan aplaus dong. Tuh, 7P 1P utama selalu saya ingat dan sangat-sangat relevan bisnis asuransi jiwa karena memenuhi 7P dan 1P utama ya. 1P utamanya adalah pre, teman-teman. Ingat kembali, teman-teman, mengingatkan kita kembali bersama-sama. Kalau ternyata bisnis kita tidak hanya mendapatkan income yang luar biasa, tetapi membuat kita menjadi jauh lebih dekat lagi dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kenapa juga kita tidak jalani? Terima kasih Pak Oke. Lanjut. Saya akan nanya langsung deh ya ke yang leader saya yang pertama, ke Ibu Benita. Bu Ben, kalau bisnis asuransi jiwa adalah bisnis yang halal, produk asuransi jiwa adalah produk yang halal, dari mana halalnya Bu? Dari sudut pandang mana halalnya Bu? Ya, kalau saya melihat dari sisi tolong menolongnya. Jadi memang kita termasuk salah satu masih di gray area gitu ya, untuk beberapa sisi seperti saham. Mungkin ada pihak-pihak yang memang menganggap itu sebagai mahrib ya, salah satu yang memang tidak diperkenalkan dalam syariah gitu. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya itu dari sisi tolong menolong. Jadi artinya bahkan saya sering mengatakan ke nasabah saya bahwa kalau seandainya kita punya keranjang gitu ya Pak ya, bahwa itu berisi premi-premi dan nanti suatu saat akan dikeluarkan untuk menolong orang yang membutuhkan pada saat mungkin mereka sakit atau meninggal seperti nasabahnya Bu Igus itu. Nah itu artinya sebetulnya sebagian dari penyumbang premi-premi itu memang menolong bagi yang membutuhkan gitu Pak. Jadi artinya bahkan
sebagian dari yang disampaikan itu adalah sebagai sedekah untuk menolong. Begitu Pak Sandi. Artinya gray area mungkin yang membuat masyarakat ragu-ragu tentang bisnis asuransi jiwa hingga suatu ketika ada yang mengatakan oh ini haram nih gitu ya, karena mungkin mempertaruhkan sesuatu yang mungkin tidak tidak real gitu ya, atau justru malah ada yang mengatakan juga ini sepertinya mendahului Tuhan ya, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini seperti tidak ikhlas atau tidak menerima nasib dan takdir. Kalau ada informasi seperti itu, apa yang dikatakan oleh Bu Ben, Bu? Apa yang akan disampaikan oleh Bu Ben, Bu? Ya, jadi dalam agama kita pun juga sebetulnya mengajarkan bahwa kalau seandainya kita dititipkan sesuatu ya, artinya mungkin keluarga gitu ya, anak-anak lah terutama yang belum mandiri, itu jangan ditinggalkan dalam keadaan tidak baik, artinya belum tidak mampu gitu. Jadi artinya sebaik-baiknya kita sebetulnya mempersiapkan kehidupan mereka. Jadi artinya sebetulnya hal yang baik, karena kematian atau sakit itu sebetulnya memang salah satu takdir Allah juga, itu Pak Sandi. Jadi artinya ada satu kontradiktif ya, bahwa kalau meninggal itu kan pasti, ya kan? Dan untuk sakit itu sebetulnya memang persiapan yang harus kita sampaikan ke nasabah jika memang itu terjadi. Dan satu sisi kan kita sebetulnya, kebetulan agama saya ya, dan mungkin agama Pak Sandi juga, bahwa sakit itu sebenarnya kan penggugur dosa gitu ya. Jadi sebetulnya dua hal yang memang perlu disampaikan, perlu dipertahankan atau diperjuangkan sakit itu, karena untuk apa? Untuk bisa kita beribadah lebih banyak lagi gitu Pak Sandi. Jadi artinya kita ya jangan sakit lalu meninggal dengan percuma gitu, juga enggak juga ya. Kita juga tetap harus berjuang. Kita terus melakukan apa yang bisa kita lakukan, karena itu merupakan bekal kita untuk perjalanan yang jauh lebih panjang lagi ke depannya. Gitu. Luar biasa. Dan ini sepertinya memang banyak yang belum tahu tentang konsep ini ya Bu, tentang sebenarnya kalau bicara tentang asuransi jiwa ini tidak menentang ya apa yang disebut dengan takdir oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya kita, mautnya kita ya tetap, ya sakit ya tetap sakit, mautnya tetap maut. Tetapi apa yang harus kita persiapkan ya, apa ikhtiarnya kita. Dan justru malah Bu Ben mengatakan justru malah ini bukan lagi bicara tentang haram dan halal, tapi asuransi jiwa sudah masuk ke dalam, mungkin kalau saya bilang ya, anjuran ya Bu di agama kita nih ya, kalau kita sama-sama memiliki sebuah keyakinan bahwa menjaga sehatnya kita, menjaga kayanya kita, menjaga lapangnya kita, menjaga hidupnya kita, ini adalah sebuah kewajiban nih untuk kita semua yang memang sudah diberikan amanah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap diri kita dan apa yang kita miliki. Terima kasih Bu Ben. Mengingatkan kembali untuk kita bersama-sama sekali lagi tentang asuransi jiwa, bicara tentang asuransi jiwa tidak seperti itu ya, dan tugas kita adalah mengedukasi yang memang benar dan memang seharusnya tetap kita jaga sebagai di ranah yang benar. Terima kasih Bu Ben.